Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita, Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi sedang terjadi. dan akan terus terjadi ya. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di dalam acara yang luar biasa dan pastinya akan mengubah kehidupan Anda, tentu saja di New Life. Ya, gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ya. ini. Seperti biasanya kami selalu hadir dengan mengangkat tema-tema yang sangat menarik dari sayang banget kalau pemirsa di rumah lewat jam. Dan acara ini juga kami kemas secara interaktif, di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi. Pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa, pemirsa jangan sungkan, pemirsa bisa menghubungi kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 764 kali 1. Ya, atau mungkin pada malam hari ini pemirsa memiliki masalah mengenai pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun yang pemirsa rasa tidak ada jalan keluarnya. Bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran ini, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pemirsa bisa meng-SMS kami di 0819 081 77 771. Dan selama siaran ini berlangsung, kami hanya menerima line SMS bila pemirsa mau menelepon setelah acara ini selesai. Ya, pada malam hari ini pemirsa kami mengangkat tema Ku tak ingin hidup begini terus. Ya, kenapa nggak mau hidup begini terus? Ya, mungkin pemirsa memiliki permasalahan yang merasa kok masalahku nggak ada henti-hentinya, atau mungkin kok hidupku kayak gini aja sih. Ingin berubah gimana ya, nggak tahu jalan keluarnya ya. Pemirsa bisa kirimkan SMS, tanya langsung ke narasumber kami di 0819 081 764 kali 1 ya. Karena itu pemirsa jangan pernah lewatkan siaran New Life ini sedetik pun Ya. karena kebahagiaan, masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, malam hari ini kita udah kedatangan 2 orang narasumber Ya. yang sudah nggak asing ya buat pemirsa. Ya, langsung kita sapa narasumber kita. Ya, selamat malam Ibu Dita dulu. Ladies first. Ya. Malam. Selamat malam semuanya, Ya, dan selamat malam. malam terutama buat pemirsa setia New Life, baik yang setia maupun yang tidak setia. Iya. Semuanya selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam, Vi. Malam, Ana. Dia kan belum sapa saya. Oh iya. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya, saya percaya kabar kita pasti luar biasa. Oh, jadi nggak usah ditanya lagi gimana kabarnya nih. Oh, Biasanya selalu. kompakan. Ya. Saja. Luar biasa, dahsyat dan mantap. Oh, mantap. Iya, malam hari ini kan mengangkat tema Ku tak ingin hidup begini terus. Ingin yang lebih baik pastinya kan. Nah, kenapa malam hari ini mengangkat tema ini? Oke, begini nah. Banyak orang menginginkan perubahan dalam hidupnya, namun hidupnya tidak mengalami perubahan. Bahkan dulu
Waktu saya menginginkan satu saja keinginan saya ingin hidup tenang, saya ingin hidup damai, bahagia. Tapi itu tidak terjadi pada diri saya. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal saya sudah pingin tenang, bahagia, hidup damai, pinginnya semuanya baik-baik saja. Tapi selalu ada konflik, selalu saya tidak bisa menikmati ketenangan yang sesungguhnya. Nah, makanya kenapa tema ini kita angkat pada malam hari ini, supaya buat setiap pemirsa yang menginginkan satu perubahan hidup, bahkan Anda menginginkan ketenangan, menginginkan kehidupan yang lebih baik, Anda bisa SMS. Kita akan diskusi bersama-sama, ya. Ya, kan namanya manusia tidak ada pernah kenal kata puas. Nah, mengapa bisa seperti itu? Nah, kalau saya sudah puas sih. Ya, sebenarnya manusia itu merasa tidak puas itu pada saat dia berfokus pada apa yang belum dia miliki. Selama kita berfokus pada diri sendiri dan apa yang belum kita miliki, keinginan-keinginan kita gitu ya, apa yang masih ingin kita dapatkan, maka akibatnya adalah kita selalu merasa tidak pernah cukup. Karena selalu tidak adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan gitu ya. Nah, padahal faktanya sebenarnya kita itu sudah memiliki banyak hal, tapi banyak hal yang tidak kita sadari karena mata kita tertuju pada hal-hal yang belum kita dapatkan, gitu loh. Contohnya begini, banyak dari orang-orang yang ketika saya tanya, apa sih ukuran kebahagiaan kamu? Banyak yang mengatakan bahwa iya, ketika saya memiliki uang yang banyak, ketika saya memiliki harta yang berlimpah, baru dia bisa mengatakan bahwa dirinya itu bahagia gitu ya. Padahal faktanya dia nggak menyadari bahwa sebenarnya dirinya itu adalah orang yang kaya. Kekayaan bukan berarti harus memiliki banyak harta. Karena begitu banyak ya orang yang mengatakan bahwa uang banyak mungkin bisa beli tempat tidur yang indah, tapi tidak pernah bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang banyak mungkin bisa membeli rumah yang mewah, tapi tidak pernah bisa membeli kebahagiaan di dalam rumah itu. Nah, jadi apa sebenarnya kekayaan yang sesungguhnya? Kekayaan yang sesungguhnya sebenarnya ada di dalam diri kita ini loh. Sebenarnya setiap kita diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang luar biasa kaya. Buktinya apa? Organ-organ di dalam tubuh kita ini sangat berharga dan sangat tidak tergantikan. Bahkan saya pernah bertanya sama hampir 100 orang gitu ya. Saya tanyakan, ada nggak yang mau tukar kelingkingnya saja dengan uang 100 juta? Gitu ya. Dari segitu banyaknya orang, tidak ada satupun yang bersedia menukarkan kelingkingnya. Padahal kalau dipikir-pikir kelingking ini apa sih gitu loh. Saya ganti pertanyaannya, oke lah kalau kelingking tangan mungkin masih dianggap masih berharga gitu ya. Bagaimana kalau kelingking kaki yang katanya nih agak-agak bau-bau gimana gitu ya. Ternyata kelingking kaki pun itu pengalaman pribadi. Nah ternyata kelingking kaki pun orang nggak mau Pak tukar dengan 100 juta coba. Padahal selama ini banyak orang yang berpikir atau bahkan tidak menganggap kelingking kaki ini sebagai sesuatu yang ada dan berharga gitu ya. Nah ini baru bicara tentang kelingking kaki. Kalau dilihat jari-jari kita ada berapa? Jari kaki ada 10, jari tangan ada 10. Jadi kalau dihitung satunya 100 juta itu sudah berapa gitu loh. Jadi sebenarnya setiap kita ini adalah orang-orang yang luar biasa kaya. Ini belum kalau kita mau bicara tentang apa? Oksigen. Harga oksigen satu tabung di rumah sakit udah ratusan ribu ya harganya. Nah sementara kita masih bisa menghirup oksigen dengan begini bebasnya, gratis lagi gitu loh. Bukankah ini suatu kekayaan yang luar biasa? Jadi ketika fokus kita salah, ketika kita berfokus pada apa yang belum kita miliki, maka kita merasa selalu tidak puas gitu. Iya. Yang menarik begini, sebenarnya sederhana. Di mana kita taruh letak kepuasan kita? Iya. Waktu kita menaruh letak kepuasan kita di uang, maka kita tidak akan pernah bisa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri sebelum dapat uang. Karena apa? Kebanyakan orang menaruh letak kepuasannya pada, oh kalau aku punya uang 100 miliar baru aku bisa tenang. Padahal ketenangan tidak tergantung pada berapa banyak uang. Oke. Ada orang yang menaruh letak kepuasan pada harga diri. Kalau aku sudah jadi, pada posisi. Kalau aku sudah jadi manajer, aku sudah jadi bos, baru aku puas. Nah, karena letak kepuasannya ditaruh pada hal-hal yang bisa digoncangkan. Kenapa saya bilang bisa digoncangkan? Harta bisa berubah.
Bisa habis dalam satu waktu. Bisa terjadi kebakaran dan kemalingan dan sebagainya. Posisi bisa digoyang, bisa berubah. Satu waktu juga dalam hitungan hari pun bisa berubah. Bisa berubah. Tiba-tiba perusahaannya tutup misalnya, selesai sudah semuanya. Nah, sudah berjuang mati-matian untuk dapat itu, ternyata 2 hari kemudian berubah gitu kan. Nah, ini kalau kita meletakkan kepuasan kita pada titik yang salah, maka kita tidak akan pernah dapat menikmati hidup ini. Tapi kalau kita meletakkan kepuasan kita kepada kehadiran Tuhan dalam hati kita, kita bisa bersyukur buat setiap apa yang sudah kita alami. Berapa waktu yang lalu saya mengalami kelaparan dan kehausan 3 hari, Bu. Jadi berada di hutan belantara, Bapak? Enggak, waktu itu ada para pendekar sedang bertapa di sana. Jadi saya ngikut. Enggak. Maksudnya ikut doa puasa. Nah, 3 malam, lapar dan haus sekali. Dan perut saya sempat sakit. Saya baru menyadari arti seteguk air dan sesendok bubur itu pada saat saya sedang mengalami kelaparan dan kehausan. Dan saya tahu yang saya butuhkan, saya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Kita bisa minum dengan 1 teguk air waktu saya pertama kali minum. Wah, segernya bukan main. Dan akhirnya saya bisa bersyukur. Padahal itu setiap hari kita makan, minum. Enggak, maksudnya rasa syukurnya kurang. Nah, padahal itu suatu anugerah yang besar. Saudara bisa bayangkan, saudara punya uang banyak, tiba-tiba dokter berkata Anda sakit, misalkan kena apa, tenggorokannya, nggak bisa makan, nggak minum, itu menyiksa sekali sebenarnya. Beli bisa gitu ya, makan. Beli bisa, tapi makan nggak bisa. Sengsaranya gitu ya. Nah, makanya di mana kita taruh letak kepuasan kita? Kalau kita taruh letak kepuasan kita dalam Tuhan, kita bisa mengucap syukur. Sehingga kita tidak berfokus pada keinginan kita. Manusia kalau ngikuti keinginannya nggak akan pernah habis. Ya, buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya. Mungkin pada malam hari ini pemirsa sedang memiliki permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan Anda, atau Anda ingin terjadi perubahan hidup di dalam kehidupan Anda. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini. Apapun masalah Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya. Nah, kalau misalnya di luar sana kok ada sebagian orang yang sudah bekerja keras gitu ya, tapi kok hidupnya masih susah gitu. Sedangkan ada orang yang kerjanya santai-santai, kok bisa menjadi orang kaya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Iya. Mau saya jawab alanya siapa? saya jawab ala Jokowi aja. Karena sudah ada ngatur di atas. Oke. Begini. Di samping Tuhan yang ngatur semuanya, semua orang tuh punya porsi masing-masing. Ada yang bekerja keras, mungkin kelihatannya dapatnya kok pas-pasan gitu ya. Ada kelihatannya santai-santai, kok dapatnya banyak. Contoh, tukang batu sama manajer. Apa bedanya tukang batu sama manajer? Tukang batu kerja seharian, dapatnya berapa? Anggaplah 100.000 deh. Manajer cuma duduk-duduk, tanda tangan, dapatnya berapa? 500.000 mungkin sehari gitu kan? Apa yang membedakan? Bisa pertama faktor skill, ya kan? Yang pendidikan. Nah, makanya bukan berarti pendidikan gak penting dalam hidup. Pendidikan perlu. Makanya selama kita ada kesempatan mau belajar, kita belajar. Kemudian faktor lain yang menentukan apa? Faktor karakter. Kalau Anda jadi manajer tapi Anda koruptor, pasti Anda akan jatuh lagi ke bawah. Nah, nggak maksudnya? Kalau Anda jadi manajer, karakternya sembarangan, maki-maki orang, tidak menghormati orang lain, mau semaunya gue, maka Anda pasti akan jatuh lagi ke bawah. Nah, tapi kalau misalkan Anda percaya bahwa semua yang Anda raih ini karena Tuhan, Anda menghargai semuanya, maka dari tukang batu bisa jadi manajer. Apakah hal ini mustahil? Tanya aja sebelah saya. Yang dulunya tukang batu jadi manajer. Batu apa tuh? Batu permata, Bu. Gimana Bu, tambahin Bu? Ya sebenarnya sih bener banget ya yang Pak Susilo katakan gitu, bahwa sebenarnya memang banyak hal yang bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang. Dan kadang-kadang gini loh, jangan sampai kita ini terjebak dalam satu paradigma yang tanpa kita sadari kita menghakimi orang lain. Kita mengatakan bahwa kayaknya dia kerjanya enak-enak aja gitu, kok
dibandingkan sama saya, kayaknya saya nih kerja lebih keras dari dia, tapi kok rezekinya dia sama rezekinya saya kok bagusan rezekinya dia gitu. Nah, daripada kita berpikir seperti itu, kalau saran dari saya sebaiknya stoplah kita menghakimi orang lain, kita lihat diri kita sendiri, apa yang bisa kita kembangkan dari diri kita sendiri. Kita mulai, tadi Pak Susilo katakan, kita lihat ada peluang nggak untuk belajar, ada peluang nggak untuk kita mungkin sekolah lagi gitu. Sekolah ini tidak harus melulu bicara tentang uang. Kadang orang berpikir, mau sekolah, mau punya ilmu itu kan butuh banyak duit gitu loh. Padahal faktanya sebenarnya kalau kita punya pergaulan luas, contohnya untuk bisa belajar bahasa Inggris, siapa bilang belajar bahasa Inggris itu harus melulu di tempat kursus yang formal, yang harus bayar mahal-mahal? Untuk bisa komputer misalnya, siapa yang bilang bisa komputer itu harus les gitu ya? Faktanya adalah jika kita punya pergaulan yang luas, kita punya teman-teman yang banyak, teman yang bisa bahasa Inggris, justru kita bisa dapat kesempatan-kesempatan untuk belajar dari orang-orang yang pintar ini gitu loh. Jadi sebenarnya pendidikan tidak hanya bicara tentang melulu uang dan uang lagi gitu. Tapi dengan banyaknya pergaulan kita juga bisa tambah skill kita gitu. Nah, selain skill juga yang terpenting adalah integritas. Karena apa? Saya sendiri pengalaman di HRD ya, cari orang pintar itu banyak. Tapi cari orang yang berintegritas itu memang yang dapat dipercaya memang agak-agak perlu seleksi yang sangat-sangat ketat gitu loh. Nah, padahal sebenarnya kalau setiap kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang hebat, kita ini adalah orang-orang yang baik, kita ini adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau setiap kita menyadari di sana, sebenarnya nggak perlu gitu loh susah-susah. Di satu sisi perusahaan banyak banget lowongan, hampir setiap hari saya lihat di komputer saya gitu ya, ada dari teman-teman HR itu, ayo dong bro sis bantu dong kalau ada kenalan ini pengalaman gini. Banyak sekali lowongan-lowongan yang terbuka, dan di luar sana juga banyak sekali orang-orang yang mencari kerja. Betul. Tapi uniknya agak susah nih ketemunya, matchingnya nih agak susah. Kenapa? Itu biasanya ada dua hal gitu. Yang pertama skillnya yang kurang, yang kedua skillnya ada, attitude-nya yang kurang gitu. Nah, kalau masing-masing kita menyadari, kita tingkatkan skill kita masing-masing, kemudian dari sisi attitude juga kita sama-sama jaga gitu ya. Saya yakin deh pasti bisa lebih baik kondisinya. Bill Gates pernah berkata gini, kalau Anda dilahirkan dari keluarga miskin itu bukan salah Anda, tapi kalau Anda mati sebagai orang miskin itu adalah salah Anda. Nah, silakan Anda berpikir sendiri apakah ini suatu statement yang bisa Anda terima dalam hidup atau tidak. Kalau saya pribadi percaya bahwa Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan, bukan hidup dalam kekurangan ya. Minimal seminimal mungkin cukup, minimal. Jadi kalau Anda sampai kekurangan, saya rasa itu bukan kehendak Tuhan. Anda jangan berkata gini, Tuhan menakdirkan saya untuk jadi orang miskin. Enggak. Saya percaya Tuhan mau kita hidup berbahagia dan berkelimpahan, mengalami ketenangan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang baik. Gitu ya. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan menakdirkan Anda jadi orang miskin, percayalah, kepercayaan Anda lah yang membuat Anda jadi orang miskin. Kenapa? Kalau Anda percaya Anda adalah Tuhan menakdirkan Anda orang miskin, maka Anda akan hidup sebagai mental orang miskin. Tapi kalau Anda percaya bahwa Tuhan mau Anda menjadi orang kaya, orang yang hidup berkemenangan, orang yang menikmati kebahagiaan dalam hidup ini, maka tindakan Anda juga akan mengarah pada kemenangan demi kemenangan. Gitu ya. Ada kesempatan nggak takut. Betul. Makanya kalau Anda tanya sama saya dan statement Bill Gates, saya setuju. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menakdirkan kita untuk jadi orang miskin. Saya percayanya di sana. Bahkan dulu saya sendiri ketika saya punya kepercayaan yang salah tentang diri saya, Pak, saya sempat berpikir bahwa ya udahlah, yang penting hidup ini biasa-biasa aja udah cukup gitu loh. Yang penting udahlah gitu loh, yang penting biasa aja lah, oke-oke aja udah cukup gitu loh. Saya dulu berpikir begitu. Nah, akibatnya karena saya berpikir saya jadi orang biasa-biasa saja sudah cukup, ketika ada peluang-peluang baru, saya nggak mau ambil gitu loh. Saya takut untuk mengambil karena takut mengalami perubahan ya. Takut mengalami perubahan, takut keluar dari zona nyaman,
Karena saya berpikir, ya udah toh keadaan saya udah baik gitu loh. Apalagi sih gitu loh yang mau dikejar. Padahal sayang, sebenarnya setiap kita ini punya potensi untuk bisa meraih kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini. Jadinya kesempatan kita untuk memperoleh kemenangan itu jadi berlalu begitu saja. Kan buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang tenaga gitu, sayang. Bahkan sebagian orang kelihatannya rendah hati. Saya di belakang layar aja, Pak. Kayak pernah dengar gitu. Kayak pernah dengar saya gitu ya. Saya di belakang layar saja, Pak. Saya support saja. Padahal aslinya karena minder gitu kan. Kelihatannya rendah hati, tapi itu untuk menutupi rasa mindernya. Nah, menutupi ketidakberdayaan. Ketidakpercayaan diri. Jadi itu yang harus diterobos. Sepertinya gitu. ada pengalaman pribadi. Iya. Siapakah? Tebak siapakah dia? Ya, kita ke SMS yang sudah masuk. Ya, ini tadi berhubungan dengan pekerjaan ya, Pak. Dari 0067 9067. Ya. Saya mau tanya nih, saya ini kan sudah kerja sudah 19 tahun jadi orang suruhan. Tapi saya sudah 2 tahun ingin buka usaha sendiri. Tapi nggak pernah kecapaian. Jadi langkah apa yang pas buat saya ini, Pak? Tolong ditanggapi. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Ini yang ditanya Bapak loh. Oh gitu ya. Tolong ditanggapi. Ya, kalau menurut saya sih intinya adalah dari perkataan yang menyatakan bahwa saya sudah 19 tahun bekerja sebagai suruhan. Ya. Jadi ketika Anda menganggap diri Anda itu adalah suruhan, maka tanpa Anda sadari Anda sudah memberi label kepada diri Anda bahwa saya ini hanya suruhan gitu loh. Padahal sebenarnya apapun posisi kita, siapa yang bilang kita ini posisi rendahan gitu loh. Siapa yang bilang bahwa kita ini adalah orang suruhan? Bukan, setiap kita adalah pemimpin. Kita ini adalah pemimpin, kita ini adalah lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa saya bisa berkata begitu? Mulai dari kejadian manusia aja deh. Kejadian manusia itu gimana akhirnya bisa jadi kita. Ini adalah pertarungan dari 3 juta sperma yang berlari sampai ke sel telur. Nah, sperma yang seperti apa yang akhirnya bisa sampai membuahi sel telur itu dan akhirnya jadi lahirlah kita. Itu adalah sperma yang terkuat, yang tercepat, dan yang terhebat gitu loh. Jadi dari situ aja kita bisa lihat bahwa kita ini adalah pemenang gitu. Dari proses kejadian kita aja kita bisa tahu bahwa kita ini adalah orang yang menang. Jadi kalaupun kita posisinya di tempat kerja, mungkin kita adalah, mungkin levelnya bisa apapun itu, tapi kita harus menyadari dengan pasti bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang gitu loh. Nah, jadi sehingga apapun yang kita lakukan, kita selalu berikan yang terbaik. Karena kita memang adalah orang-orang yang menang. Karena begini Pak, dulu saya sempat berpikir ketika saya merasa putus asa bekerja ikut orang gitu ya, saya bekerja di sebuah perusahaan, saya berpikir bahwa saya keluar, saya buka usaha sendiri, maka saya akan berhasil gitu loh. Namun ternyata ketika saya keluar, saya buka usaha sendiri, usaha saya juga 11-12 sama apa yang saya alami di tempat kerja saya. Ternyata masalahnya adalah bukan di mana saya bekerja, tapi masalahnya ada di dalam diri saya sendiri. Banyak orang berpikir, saya nggak cocok kerja di sini, saya mau pindah di perusahaan lain. Tapi semakin banyak dia berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, semakin dia menyadari kondisinya tidak jauh berbeda. Nah, di situ kan harusnya kita mulai merenung ya, bahwa sebenarnya masalahnya bukan di tempat di mana kita bekerja, tapi masalah yang terbesar adalah bagaimana kita mengenal, yang pertama bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Apakah Tuhan mau kita berhasil atau enggak? Dan yang kedua, bagaimana kita mengenal dan melihat diri kita sendiri. Seperti apa kita lihat diri kita? Apakah kita melihat diri kita ini, ya udah kerjaan saya hanya ini, ya udah saya berikan ini gitu loh. Tapi kalau kita punya mental pemenang, walaupun kerjaan saya di tempat yang terendah sekalipun, kita akan berikan yang terbaik. Kita akan berikan yang terbaik. Orang yang selalu memberikan yang terbaik, yang menyadari bahwa dirinya ini adalah orang yang pemenang, itu nggak akan bisa dibendung. Orang itu akan kelihatan. Seberapa rendahnya pun posisinya, orang akan bisa melihat ada yang berbeda dalam diri orang ini. Dan orang nggak akan sungkan-sungkan untuk mempromosikan dia untuk naik ke level yang berikutnya. Oke, satu hal yang kita mesti percaya begini Pak, bahwa Tuhan menyertai kita.
apapun yang kita buat pasti berhasil. Contoh, Bapak bekerja sebagai orang suruhan, tidak dijelaskan suruhannya ini dalam pengertian apa gitu kan. Anggaplah kita ambil contoh yang lain, misalkan Bapak ada orang bekerja sebagai cleaning service. Kalau dia menyadari bahwa Tuhan menyertai dia, paling tidak dia jadi kepala cleaning service sudah. Paling tidak, kenapa? Karena dia memberikan dampak gitu ya. Orang yang menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia dan ingin dia berhasil, dia nggak akan pernah jadi ekor. Nah, kalau Bapak ingin punya usaha sendiri, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi planning apa yang Bapak lakukan, kemudian pertimbangan-pertimbangan apa yang Bapak buat dalam hidup Bapak untuk memulai usaha itu. Misalkan apakah Bapak menabung, apa yang Bapak percayai tentang usaha itu. Sebagian orang pingin gini, saya pingin punya usaha, tapi nggak ada modal, saya nggak bisa berusaha. Nah, apakah tidak ada modal berarti tidak bisa berusaha? Modal apa sih yang dibutuhkan? Sebagian orang jadi pengusaha modalnya modal mulut kok. Ngomong saja, saya pengen punya usaha ini. Oh iya, aku juga loh. Gimana kalau kita kerjasama? Dia nggak ada modal. Gitu kan? Akhirnya bagaimana caranya Tuhan atur terjadi kerjasama. Karena yang pemodal ini nggak ada waktu, dia yang bagian menjalankan, dia dapat share saham. Jadi deh. Jadi makanya waktu kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan yang menuntun langkah kita, percaya saja bahwa apapun yang kita lakukan itu akan berhasil. Bapak sebagai orang suruhan yang selama ini kerjaan Bapak sudah 19 tahun, percayalah Bapak menjadi orang yang berhasil. Makanya integritas yang tadi Bu Dita sampaikan itu sangat penting. Sekarang cari orang pinter banyak, gelar-gelar tinggi banyak, dokter, profesor banyak, tapi cari orang yang dapat dipercaya itu yang susah, Pak. Betul. Ya. Dan juga label yang Bapak katakan tentang diri Bapak bahwa pingin usaha sendiri tapi tidak pernah tercapai, itu belajar untuk dihilangkan gitu ya Pak ya. Kita mulai untuk memperkatakan apa yang benar Pak. Karena kalau Bapak terus-menerus memperkatakan itu, tanpa Bapak sadari Bapak sudah merencanakan takdir Bapak ke depan, maka tidak itu akan terjadi gitu loh. Ya. Karena apa yang kita percayai, kita akan melangkah ke sana Pak. Nah makanya mulai Bapak perkatakan hal-hal yang benar, bahwa saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan saya. Nah kalau Tuhan menyertai Bapak Pak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Nah sebenarnya sih kalau kayak gini-gini sih lebih enak kalau ngobrolnya langsung ya, biar lebih jelas juga. Jadi kalau misalnya Bapak mau, kita mungkin bisa atur waktu untuk ketemu, mungkin besok atau kapan kita bisa janjian. Bapak bisa telepon setelah acara ini berakhir. Dan semua layanan diberikan di live free. Tidak ada biaya sama sekali sampai kapanpun. Betul. Jadi Bapak jangan khawatir. Ya. Ya, nih Pak, kalau misalnya ada seorang yang kerja di dunia malam gitu ya, terus ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik, tapi kalau misalnya dia berpikir lagi kalau misalnya mau keluar nanti mau makan apa, mau tinggal di mana gitu kan, masalahnya nggak ada keluarga gitu. Tapi kalau misalnya di situ terus dia melihat masa depannya nggak karuan. Nah, apa yang harus dilakukan supaya orang ini memiliki perubahan hidup yang lebih baik? Iya, keluarga nggak ada, kerjaan nggak ada, tempat tinggal nggak ada gitu ya. Memang hidup ini adalah sebuah keputusan. Keputusan apa yang kita ambil sekarang itu akan mempengaruhi langkah ke depan, gitu kan. Nah, kalau Anda hidup dalam dunia malam dan Anda ingin mengalami perubahan, mungkin Bu Dita yang menjawabnya. Karena saya bisa didintang. Ini kan siaran malam kita, Bu. Karena kita juga bekerja di dunia malam ini Iya, sebenarnya. ini malam-malam ini ya soalnya. Iya, kalau memang Anda merasa Anda sudah lelah gitu ya dengan apa yang Anda alami dan Anda ingin merasakan betul-betul yang namanya perubahan hidup, asal Anda bersedia untuk dibina, Anda bersedia untuk hidup sederhana, New Life bersedia kok membuka tempat. Kita ada tempat pembinaan juga di New Life. Jadi asal Anda mau saja untuk tinggal di tempat yang sederhana gitu ya, dan juga makan juga apa adanya gitu ya, sambil Anda dibina di sana, dibina untuk Anda bisa mengenal Tuhan dengan benar dan mengenal diri Anda sendiri juga dengan benar. Sampai di sana, setelah itu Anda mau cari kerja juga bisa lebih baik gitu ya. Nah jadi kalau memang Anda bersedia untuk itu, tinggal angkat telepon aja, tinggal angkat telepon, dan semua layanan yang New Life berikan semua diberikan secara gratis, cuma-cuma dan tanpa dipungut biaya
sedikit pun. Dan kalau bertanya, masa sih hari gini ada yang gratisan gitu ya, orang ibaratnya kencing aja bayar di mana-mana sekarang gitu ya. Mau ngasih aja bayar gitu. Ya, sebenarnya New Life adalah kami adalah orang-orang yang memiliki masa lalu yang suram. Saya sendiri orang yang dulunya nggak punya pengharapan dalam hidup ini. Saya sempat patah semangat dan saya nggak ngerti apa yang akan terjadi di hari ke depan saya. Tapi saya pada akhirnya boleh mengalami perubahan hidup, dan perubahan hidup yang saya alami ini diberikan oleh orang-orang yang memiliki hati yang luar biasa dan diberikan secara gratis, cuma-cuma dan tanpa dipungut biaya. Jadi karena perubahan hidup yang saya alami, saya juga mendapatkannya secara gratis. Maka kami juga rindu untuk membagikan perubahan hidup ini supaya semua orang juga bisa mengalami perubahan hidup yang kami alami. Betul. Kami juga nggak minta apa-apa. Kami cuma pingin suatu saat orang yang sudah mengalami perubahan hidupnya boleh juga memberikan dampak bagi orang lain. Ya, gitu. Kami mengerti bagaimana rasanya seorang diri. Ya. Pada saat kita pingin hidup kita berubah, nggak ada jalan keluar. Kami putus mengerti asa, ya gitu bagaimana rasanya putus asa, stres, berbeban berat dan rasanya teman curhat pun nggak ada. Iya. New Life ada buat Anda. Mungkin waktu Anda mengalami pergumulan yang begitu berat, Anda mengalami masalah yang begitu berat, saya percaya bukan satu kebetulan Anda menyaksikan acara ini. Betul. Ya. New Life adalah sebuah komunitas yang bagi kami bukan hanya sekedar komunitas, tapi adalah keluarga. Waktu Anda, kami tahu bahwa di Batam ini sebagian besar atau hampir 90% mungkin adalah perantau, termasuk kami gitu ya, pendatang gitu kan. Kita mungkin di sini jauh dari keluarga. Makanya New Life Community ini membentuk sebuah keluarga yang bagaimana kita memiliki nilai yang benar dan bagaimana kita menjadi orang yang berhasil di masa depan. Gitu. Jadi bukan sekedar konseling, tapi benar-benar menjadi bagian dari keluarga yang bersama-sama. Apapun latar belakang kita, bermacam-macam, ada yang dari dunia malam, ada yang narkoba, ada yang pemabuk, semuanya kumpul di sini. Dan yang saya lihat semuanya mengalami perubahan hidup. Tapi keputusan di tangan masing-masing ya. Waktu Anda, makanya tadi salah satu syarat utamanya adalah mau ada kerinduan mau mengalami perubahan, ada kerinduan mau dibina, mau hidup sederhana bersama dan berbagi ya. Sayang sekali kita harus break sejenak untuk menyaksikan iklan yang satu ini, tapi kita masih tunggu SMS-nya di 0819 081 77771. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ya. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 7771. Ya. Kita langsung ke SMS yang sudah masuk dari 8040. Kenapa saya jomblo terus? Solusinya ini gimana Pak? Tolong disebutkan, dari Andi di Nongsa. Wah, ini dia. Buat Andi gini, jomblo tidak ada yang salah dengan jomblo, gitu kan? Ya. Itu dulu Anda harus menyadari bahwa jomblo itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Ya. Menikah juga satu anugerah dari Tuhan. Jadi mau jomblo atau mau menikah nggak ada masalah.
tidak ada sesuatu yang salah dengan jomblo. Dan kalau misalnya Anda ingin menikah, ingin menemukan pasangan hidup, ya Anda harus belajar membangun hubungan. Kalau Anda tidak membangun hubungan dengan lawan jenis, ketemu lawan jenis saja sudah gemetar, nah itu dia yang agak susah. Jadi mulailah biasakan untuk membangun hubungan dengan lawan jenis dalam arti pertemanan yang sehat ya. Tidak ada yang salah dan jomblo. Ya. Perluas pergaulan ya yang terpenting ya. Betul. Perluas pergaulan dan juga di samping itu mulailah untuk mengenal diri Anda sendiri dengan benar. Ya. Sebenarnya intinya adalah mengenal Tuhan dengan benar dan juga mengenal diri sendiri dengan benar. Yang pertama, apakah Anda yakin atau enggak Tuhan itu pengen bahwa Anda itu berkeluarga dan Tuhan itu sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik untuk Anda. Ya. Gitu. Nah, kalau Anda sudah yakin di sana, mulai lihat diri Anda bahwa kalau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat Anda, maka Anda nggak usah khawatir gitu loh. Oke. Kita ke SMS selanjutnya ya dari 36 ke 66. Ya, selamat malam New Life, mau tanya nih, kenapa ya banyak orang merasa bosan untuk hidup, seolah-olah hidupnya itu nggak berharga lagi, padahal Tuhan sudah berikan hidupnya untuk kita semua. Silakan Bu. Ya, orang yang mengalami kebosanan dalam hidup itu biasanya karena dia nggak tahu tujuannya. Ya. Kalau dia nggak tahu tujuannya, kenapa dia harus hidup? Akhirnya dia bosan. Dia ibarat seekor hamster ya. Apa sih itu yang namanya tikus putih ya? Tikus putih yang lari terus, tapi di dalam lingkaran yang dia nggak jalan kemana-mana gitu loh. Akhirnya capek iya, tambah langsing iya gitu ya, karena kepikiran, tapi nggak nyampe-nyampe, karena memang nggak ada tujuannya, dia selalu muter di lingkaran yang sama gitu. Nah sama juga hidup kita seperti itu, ibarat pemain bola yang nggak ada gawangnya, nggak tahu ini bola udah ditendang ke kanan, udah ditendang ke kiri, waktunya masih berjalan terus, tenaganya udah habis, tapi nggak jelas ini mau kemana gitu. Nah jadi ya kalau nggak ada tujuannya akan seperti itu, makanya Anda harus tahu apa tujuan Anda diciptakan. Nah kalau Anda bingung apa sih tujuan saya diciptakan gitu ya, nah itu dia. Kalau mau tahu tujuan sesuatu diciptakan itu harus tanya sama penciptanya, yang membuat ya, yang menciptakan. Nah kalau Anda mau tahu tujuan Anda diciptakan untuk apa, mulailah bertanya sama Tuhan, Tuhan aku diciptakan untuk apa gitu. Nah mungkin Anda berpikir, saya nggak punya bakat, saya nggak punya keahlian. Saya mau katakan bahwa apa yang Anda percaya itu tidak benar, tidak berdasar. Kenapa? Karena penelitian membuktikan bahwa manusia itu, satu orang itu paling tidak memiliki sekitar 200 keahlian. Nah bayangkan saja gitu, kalau 200 keahlian yang Anda miliki, kalau Anda sampai mengatakan bahwa saat ini Anda belum menyadari keahlian apa yang Anda punya, berarti ini mungkin ada sesuatu yang salah gitu loh. Nah kalau mau lebih jelasnya lagi, atur waktu deh kita ketemu gitu. Iya. Saya ingin nambahkan sedikit, tidak tahu tujuan, akibatnya salah tempat. Ya kan, pokoknya kerja ya cuma sekedar kerja. Sekedarnya. Tidak ada sesuatu yang bergelora dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tidak tahu tujuannya. Atau juga bisa disebabkan karena dosa. Bosan hidup itu karena jenuh, mengalami kejenuhan. Kenapa? Karena jatuh bolak-balik dalam dosa yang sama. Gitu kan. Nah, punya kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan mengakibatkan kejenuhan dalam hidup. Nah, bagaimana supaya kita tidak mengalami kejenuhan dalam hidup? Ya tentunya jawaban saya pasti yang pertama fokus pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sumber segala-galanya dalam hidup kita. Seperti tadi Bu Dita katakan, mau tahu tujuan hidup, tanyanya sama Tuhan. Jangan tanya sama orang lain. Tanya sama Tuhan dulu, lalu lihat pada diri kita apa yang sudah Tuhan berikan. Apa yang membuat kita paling excited, berkobar-kobar waktu kita melakukan sesuatu. Itu hati kita ini rasanya bersemangat gitu. Nah, melangkahlah ke arah sana gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu apa yang membuat kita semangat, nah ini sudah stadium 3 ini gitu kan. Kalau istilah kanker ini sudah mulai parah gitu kan. Nah, itu perlu bimbingan memang, perlu bimbingan. Anda perlu menemukan potensi Anda dalam kurun waktu tertentu. Anda dibimbing dan dilihat Anda ditempatkan di sini semangat enggak. Kalau bicara tentang hal ini semangat enggak, bergairah enggak. Kalau tentang hal ini bergairah tidak, berkobar-kobar tidak. Kalau tidak berkobar-kobar, jangan-jangan Anda salah tempat. Nah tapi menariknya gini Pak, saya ingat sekali dulu waktu saya masih belum mengenal Tuhan dengan benar dan belum mengenal diri saya sendiri dengan benar, saya itu tidak
pernah bisa melihat keahlian yang saya miliki, potensi apa yang saya miliki. Karena saya melihat yang ada pada saya semuanya kekurangan, semuanya keburukan, dan saya ingin merubah diri saya, tapi saya nggak tahu saya harus memulai dari mana. Nah, perubahan itu terjadi ketika saya bergabung dalam komunitas yang sehat gitu loh. Nah, jadi kalau Anda bingung, mungkin pemirsa yang ada di rumah yang mengirimkan SMS ini sedang bingung, saya ingin mengalami perubahan tapi saya nggak tahu saya mesti mulainya dari mana gitu. Anda bisa mulai dengan bergabung dulu di dalam komunitas yang benar, komunitas yang mengajarkan nilai-nilai yang benar. Nah, di sana nanti baru pelan-pelan di dalam komunitas itu, di dalam komunitas New Life, saya belajar banyak. Saya yang tadinya nggak tahu bahwa saya ini suka untuk memberikan motivasi kepada orang lain, ternyata setelah itu diasah, ternyata setelah saya belajar di sana, saya jadi nyadar gitu loh, oh ternyata saya ini sangat bersemangat kalau bisa melakukan itu. Kalau bisa sebelumnya nggak nyadar gitu Pak. Baru nyadarnya kemudian gitu. Nah, jadi kalau memang Anda benar-benar bingung, ini bukan satu kebetulan Anda menyaksikan siaran ini pada malam hari ini, Anda bisa mulai dengan menghubungi kita dulu deh. Satu langkah awal, Anda bisa menghubungi kita atur waktu untuk ketemu, nanti di situ kita bisa bicara lebih lanjut gitu. Ya. Mindset apa yang Anda percaya itu yang menjadi salah satu kunci utama juga ya. Betul. Untuk Anda mengalami perubahan. Kalau Anda percaya bahwa perubahan itu menjadi bagian dari hidup Anda dan Anda percaya masa depan itu sangat indah, Anda mempercayai itu, Anda bisa melihat hal itu, maka Anda tidak akan melihat hal-hal yang negatif dalam masa lalu. Anda melihat itu dan menuju ke arah depan. Jadi jangan mudah juga dengan terpengaruh pendapat. Karena waktu Anda ikut acara motivasi, itu semangat. Gitu ya. Saya misalkan motivasi 500 orang. Dengan motivasi yang sama, apakah itu untuk 500 orang itu berarti kan seharusnya kan jadinya kan sama. Nah, motivasi dalam satu forum itu baik hanya untuk memicu saja. Namun untuk menemukan tujuan dalam hidup itu nggak bisa forum. Itu harus personal, orang per orang. Saya dulu menemukan tujuan hidup saya ketika saya dibimbing orang per orang. Bimbingnya juga nggak dituntun gitu, disuruh cari tujuan hidupmu, doa. Coba lihat apa yang buat hatimu paling berkobar-kobar, apa yang buat kamu rela lakukan sekalipun kamu tanpa dibayar. Kemudian apa yang ingin kamu hasilkan di waktu ke depan, dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan itu saya pergumulkan, saya cari apa ya tujuan hidup saya. Sampai akhirnya saya menemukan tujuan hidup saya dipanggil untuk membawa perubahan, menolong orang-orang yang sedang hancur, menolong orang-orang yang tidak menemukan jalan keluar sehingga mereka memperoleh pemulihan hidup yang baru. Di dalam Tuhan. Nah, akhirnya saya ketemu, sehingga arah hidup saya ngarahnya ke sana, bukan bisnis macam-macam aneh-aneh, tidak, tapi ngarahnya ke sana. Saya paling excited kalau bicara tentang hal itu. Nah, oke, itu aja dulu. Ya, ke SMS selanjutnya dari 6080. Pak, saya ingin tanya nih, tiap saya mencintai seorang dengan serius, tapi tanggapan dari pacar saya nggak pernah ada yang serius. Dari Agus di Prum Garden Raya. Saya pacaran sekali ya Ibu. Jadi begitu lah. Iya, setiap kali mencintai orang dengan serius, tapi tanggapan dari pacar saya nggak pernah serius. Nah, kepercayaannya ini dulu nih. Kalau kita percayanya terus begitu, ya terus-terusan kita nggak dapat orang yang serius sama kita gitu. Nah, mulai rubah kepercayaan kita gitu. Mulai milikilah kepercayaan yang benar bahwa saya adalah orang yang berkomitmen saat saya menjalin hubungan, dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan orang yang juga memiliki komitmen untuk membangun hubungan yang serius dengan saya. Sebenarnya yang Anda butuhkan nggak banyak-banyak orang kok gitu. Kalau memang selama ini Anda merasa Anda sudah menjalin hubungan dengan banyak orang dan Anda merasa Anda gagal terus, nggak apa-apa gitu, karena yang Anda butuhkan cuma satu orang sebenarnya. Jadi intinya kalau memang mereka nggak serius sama Anda, ya nggak apa-apa gitu. Jangan pernah merasa bahwa Andanya yang tidak berkualitas, enggak gitu ya. Dulu saya berpikir ketika orang menolak saya, berarti saya itu
nggak levelnya dia. Artinya saya berpikir saya berpikir saya lebih rendah dari dia gitu loh. Padahal sebenarnya nggak level itu bukan berarti kita lebih rendah. Nggak level itu bisa jadi dia levelnya di sana, kita levelnya di sini. Ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti ada yang lebih rendah dari siapapun, nggak ada gitu. Ya faktanya adalah kita dan dia sama-sama orang yang berharga. Tapi ya memang mungkin bukan itu yang adalah takdir kita gitu. Bukan itu yang adalah orang yang terbaik untuk menemani kita gitu. Anda hanya memerlukan satu orang, satu bidadari kalau Anda cowok, atau satu pangeran kalau Anda cewek, yang akan mendampingi Anda sepanjang sisa usia dalam kehidupan Anda gitu. Iya, jadi jangan punya banyak-banyak Pak, satu aja cukup. Iya, jadi nggak usah pusingkan yang lalu-lalu, ya biarlah itu menjadi bagian dari kisah kehidupan kita. Mulai belajar untuk menatap masa depan, mulai percaya hal yang benar bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk Anda. Ya, berbicara tentang pacaran ini, nah bagaimana Bu dengan pacaran beda agama? Silakan Pak. Kalau saya sama sekali tidak merekomendasikan orang beda agama ya. Ya. Kenapa? Yang pertama, agama pun tidak mengajarkan untuk kita menikah dengan orang yang berbeda agama. Agama apapun ya. Agama pun. Yang saya tahu ya, nggak tahu lagi kalau yang saya tidak tahu. Kemudian pemerintah pun mencatatkan yang seagama. Oke. Kemudian kalau kita berbeda agama ini mengalami kebingungan. Contohnya misalkan hari Minggu ke tempat ibadah, hari Jumat tempat ibadah yang lain. Nah, waktu kita ke tempat ibadah sendiri, pasangan kita kan nggak ikut nih. Gak enak ditanya, dikirain masih jomblo dan berbagai macam, dikirain berantem dan berbagai macam. Oke, kemudian kalau ada masalah, kita kan maunya kan cari Tuhan kalau ada masalah nih. Nah, kita mau datang ke Tuhan yang mana ini? Dengan cara agama mana? Kemudian kalau kita mau didik anak, dididik dengan cara yang mana? Tentunya masing-masing agama punya keyakinan masing-masing, gitu ya. Jadi menurut saya carilah yang seagama, yang seiman, gitu kan. Jangan yang berbeda, karena menikah memang oke, kami sudah cinta, iya. Bukan saya tidak mengerti arti kata cinta, namun kita kan nggak mungkin menikah tuh hanya modalnya cinta saja. Kita kan harus lihatnya ke depan juga. Cinta itu harus pinter, gitu ya. Jadi jangan bodoh-bodohan gitu loh. Sudah lihat contoh bodoh-bodohan tuh gini. Ini suaminya orang masih disikat juga. Akhirnya Anda jadi simpanan. Jangan salahkan. Kenapa? Karena Anda tidak melihat realita, tidak melihat fakta. Makanya kenapa saya bilang cinta itu harus pinter, bukan bodoh. Jadi pertimbangan-pertimbangan harus punya. Kalau Anda punya pasangan selama pacaran aja sudah selingkuh 3-4 kali, Anda harus pikir baik-baik mau nikah sama dia. Gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu harus. Apalagi kalau bicara agama, ini sebenarnya bicara prinsip hidup. Dan jangan pindah agama hanya karena mau menikah. Kenapa? Anda rapuh kalau Anda pindah agama hanya karena mau menikah. Kalau misalkan sampai terpaksa pindah agama pun, pindahlah karena kesadaran bahwa dan keyakinan memang di agama sana yang benar. Begitu. Jadi jangan pindah agama karena mau nikah. Saya sudah melihat banyak sekali problem pada saat orang modalnya cinta dengan beda agama, akhirnya problem. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 0161. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya mau tanya, saya waktu itu suami nggak mau ibadah, tapi ekonomi kami meningkat. Tapi sekarang justru kebalikannya, saat suami saya udah rajin ibadah, justru ekonomi kami menurun. Jadi saya bingung, bahkan kami saat ini nggak ada uang, tapi kami bahagia dibanding dulu saat banyak uang, walaupun biaya hidup menuntut. Jadi salahkah perasaan saya? Ya, saya sih sangat percaya bahwa Tuhan sangat ingin kita, anak-anaknya, untuk diberkati. Itu adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita gitu. Tuhan nggak pernah merencanakan supaya kita ini susah gitu ya. Tapi Tuhan pingin supaya anak-anaknya hidup bahagia dan sejahtera dalam segala hal. Boleh mengalami hidup dan mengalaminya dengan segala kelimpahan. Artinya berlimpah dalam segala hal. Berlimpah dalam damai sejahtera, berlimpah dalam kebahagiaan, dan juga dalam hal perekonomian gitu, dalam segala hal. Nah, jadi
kepercayaan, miliki kepercayaan yang benar, dan percayalah bahwa di hari-hari ke depan Anda akan terus Tuhan bawa naik dan Anda tidak akan pernah turun gitu. Jadi kalaupun memang ada masalah dalam hal ekonomi ini bukan berarti ini dari Tuhan, bukan berarti Tuhan yang merencanakan supaya biar saya pengen nguji kesetiaannya. Tuhan tidak Tuhan yang seperti itu gitu loh. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat kita gitu. Jadi miliki kepercayaan yang benar tentang Tuhan dan Anda akan bisa melihat penyertaannya sempurna dan rencananya itu selalu penuh dengan damai sejahtera. Ya, saya ingin nambahkan sedikit karena ini ada kaitan pengalaman. Jadi Tuhan itu bukan seperti mesin Coca-Cola yang kita masukkan uang. Kalau kita rajin ibadah, maka mesin Coca-Cola itu harus keluarkan Coca-Cola, gitu kan? Saya pilih Coca-Cola harus keluarkan. Nah, kalau saya rajin ibadah maka Tuhan harus baik sama saya. Tidak, Tuhan itu bukan seperti itu. Kita menerima yang baik karena Tuhan baik, bukan karena saya baik. Nah, kenapa saya katakan gini? Dulu saya berpandangan seperti ibu. Waktu saya baik, saya rajin beribadah, bahkan saya memberikan masa muda saya kepada Tuhan. Seharusnya saya terima semua yang terbaik dari Tuhan. Tapi sampai satu titik waktu kami mengalami masalah yang begitu hebat. Istri saya sakit tumor dan tulang belakang gitu secara utama, sampai mau duduk pun gak bisa, hampir lumpuh total. Dan singkat cerita, saya juga malah bertanya-tanya dan saya protes sama Tuhan. Tuhan, kau ada di mana? Kenapa kau biarkan ini terjadi? Katanya kau mengasihi aku, bukankah aku sudah taat sama kamu? Dan itu yang saya lakukan, gitu kan? Setelah semuanya lewat, baru saya mengerti bahwa masalah itu bukan berasal dari Tuhan. Si jahat atau keadaan sekitar kita yang sudah berdosa mengakibatkan masalah dalam hidup kita. Tapi tenang saja, waktu masalah datang itu akan menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang besar yang akan mengatasi setiap masalah. Jadi jangan percaya bahwa masalah akan menghancurkan hidup Anda. Percayalah bahwa Anda punya Tuhan yang besar yang akan menyelesaikan masalah. Jadi jangan katakan pada Tuhan, Tuhan aku punya masalah yang besar. Jangan. Katakan pada masalah Anda begini, masalah dengan masalah keuangan, aku punya Tuhan yang besar yang mengasihi aku, yang memberkati hidupku. Maka keuanganku pasti pulih, keuanganku pasti diberkati. Nah, katakan seperti itu, maka itu akan terjadi. Dan jangan juga akhirnya punya satu kepercayaan gini ya. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting perasaanku udah damai, masalah ekonomi ya udahlah, nggak usah dipikirkan. Jangan damai juga dalam masalah gitu ya. Jangan juga punya pola pikir seperti itu. Akhirnya kita jadi orang-orang yang pasif dan pasrah bahwa oh iya udah ini dari Tuhan yang mengizinkan ini terjadi gitu loh. Tidak, sebenarnya rencana Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang sangat luar biasa indah. Tuhan ingin kita mengalami kelimpahan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Jadi kelimpahan dalam segala hal. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 6652. Ya, selamat malam Pak, Bu. Selamat malam. Saya Epi di Batam Center. Saya ingin kehidupan saya lebih baik lagi. Segala cara udah saya usaha supaya hidup saya berubah. Tapi sampai saat ini nggak juga berubah, malah makin hancur. Apa yang harus saya perbuat? Macam mana saya harus lepas dari utang-utang yang ada? Saya ingin lepas dari semua ini. Oke. Buat Epi begini, untuk Anda yang mengalami problem utang, Anda harus melihat 3 prinsip keuangan. Pertama, menerima, yang kedua mengelola, yang ketiga memberi. Anda punya penerimaan besar, kalau Anda tidak bisa mengelola, pasti keuangan Anda juga akan problem. Anda jago mengelola, tapi Anda tidak menerima, apa yang mau dikelola? Nggak ada yang diterima gitu kan. Nah, kemudian memberi ini, Anda memberi sebagai ucapan syukur pada Tuhan bahwa Dia baik dan seterusnya. Nah, waktu Anda terlilit utang, pastikan Anda punya sumber income dulu untuk menyelesaikan, untuk menutupin. Oke? Anda punya penghasilan. Kalau Anda belum punya penghasilan, berarti Anda harus bekerja. Jangan hanya meratapi, aduh utangku. Anda tidak bisa bekerja kalau kondisi Anda begitu. Tapi kalau Anda percaya, Tuhan mau aku bebas dari utang, aku bekerja karena Tuhan menyertai aku, apapun yang aku berbuat berhasil. Utangnya masih ada nggak? Masih. Setelah Anda punya penghasilan, baru Anda mengelola. Bagaimana mengelola pada saat kita punya utang? Hilangkan dulu semua keinginan yang aneh-aneh.
hidup secukupnya. Yang penting bisa tidur, bisa makan, bisa minum. Udah, itu dulu. Keinginan jalan ke Singapura, keinginan shopping ini, shopping itu, direm dulu. Prioritaskan keuangan Anda untuk menyelesaikan utang. Keinginan-keinginan itu boleh Anda ikutin setelah utang Anda lunas. Nah, kalau Anda memegang prinsip ini dan mati mengencangkan ikat pinggang, maka utang Anda ini akan bisa lunas. Tapi selama Anda tidak menggunakan prinsip ini, dapat duit habis shopping. Ya, karena aku selama utang sudah lama nih nggak makan nasi padang misalkan. Udah aku makan nasi padang dulu, enak, pembalasan dulu, mumpung ada uang. Ya, nggak akan lunas utang Anda. Ya sudah lama nih aku nggak ke Singapura nih, utang mah belakangan aja. Kita jalan-jalan dulu aja, nikmati stres, refreshing. Anda tidak akan pernah bebas dari utang kalau prinsipnya pola pikirnya seperti itu ya. Dan juga kalau ada juga orang yang saya lihat, karena misalnya begini, hutang kan setiap bulan itu sudah dipatok, misalnya harus bayar sebesar 500.000 misalnya. Nah, karena setelah dikurangi konsumsi dan lain sebagainya, ternyata sisanya itu nggak sampai 500.000 gitu ya. Tapi misalnya dia cuma punya sisa 300.000, karena nggak mencukupi untuk membayar minimal, beban minimal yang harus dibayar pada bulan itu, akhirnya ya udah sekalian aja nggak usah bayar gitu loh. Sekalian nggak usah bayar, yang 300.000-nya ini dipakai loh untuk konsumsi lagi gitu loh. Akhirnya hutangnya jadi tambah bertumpuk. Nah, yang seperti ini juga harus belajar untuk mendisiplin diri. Walaupun yang ada 300.000 misalnya belum cukup untuk memenuhi pembayaran minimal, Anda mulai bisa datangi ke pihak di mana Anda berhutang. Misalnya kalau Anda berhutang sama orang, ya mulai ajak bicara orangnya itu gitu loh, bahwa kemampuan saya setiap bulannya nih hanya sekian gitu, bisa nggak saya diberikan keringanan untuk mungkin jangka waktunya lebih panjang, tetapi cara pembayarannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang kesepakatan di awal gitu. Karena apa? Kadang-kadang orang kalau mau punya hutang ini, waktu di awal-awal dia mau berhutang, dia mikir gampang-gampang aja semuanya gitu loh. Dia sepakati aja angka berapapun yang nanti dia harus bayar per bulannya, dia iya aja gitu loh. Padahal dia nggak lihat realitanya, sebenarnya uangnya itu nggak cukup kalau setiap bulan dia harus bayar sejumlah itu gitu. Nah, seiring berjalannya waktu baru dia nyadar. Waktu berjalan baru dia bisa ngelihat, ternyata uangku nih bener-bener udah aku pepet pun nggak cukup gitu. Nah, kalau memang udah terlanjur begini kondisinya, coba datang dan bicarakan lagi dengan siapa kita berhutang gitu ya, misalnya dengan pihak bank kah, atau dengan orang, dengan teman, atau dengan siapapun. Bicarakan itu. Yang penting adalah kita punya itikat baik untuk membayar. Nah, seringkali orang yang membuat orang terjebak adalah ketika dia merasa dia nggak cukup uangnya untuk membayar, karena dia merasa terlalu sedikit uangnya untuk membayar, akhirnya dia nggak bayar sama sekali gitu. Nah, inilah yang jadinya akhirnya integritasnya jadi dipertaruhkan. Nah, prinsip yang lain waktu kita teliti utang adalah jangan pernah berhutang lagi. Iya, untuk menutupi hutangnya itu. Iya, untuk hutang. Kalau Anda punya aset, lepaskan aset Anda dengan rela. Iya. Kenapa? Kalau Anda berutang demi apa? Handphone misalnya. Ya, nutupin utang ini lagi, misalkan berutang lagi, pasti utang Anda akan bertambah banyak, dan aset Anda pun suatu saat tidak akan bisa cukup untuk membayar utang Anda. Betul. Makanya waktu Anda merasa keuangan Anda sudah urgent, Anda punya utang, sementara misalkan masih punya mobil, juallah mobil, belilah motor, kelebihannya itu bayarkan utang semua, supaya Anda bisa mengalami kemerdekaan. Jangan pernah gengsi. Nah, yang jadi problem adalah orang punya utang, sudah punya utang, gengsi. Akhirnya ngutang sana sini, dan akhirnya nggak bisa nutupin ini. Nggak mau lepas aset lagi. Ya, sayang sekali sebetulnya masih banyak SMS yang belum kita bacakan, tapi berhubung keterbatasan waktu, ya kita harus mengakhiri acara ini. Ya, di penghujung acara mungkin ada tips-tips yang mau disampaikan buat pemirsa dari Bu Dita. Ya, seberapa besar pun masalah yang saat ini sedang Anda alami, hanya satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa Anda punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang Anda alami. Dan Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah-masalah Anda itu, Dia selalu berjalan bersama-sama dengan Anda. Dia tidak pernah meninggalkan Anda seorang diri. Dia ada bersama-sama dengan Anda, dan dialah yang akan membantu Anda, menolong Anda untuk menyelesaikan semua permasalahan itu. Dari Pak Susilo, katakan pada masalah Anda bahwa Anda punya Tuhan yang besar yang menyelesaikan semua masalah.
Wah, terima kasih banyak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih banyak buat hatinya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun kami mohon maaf pemirsa, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa di rumah jangan kecewa, pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari kedua narasumber kami dengan menghubungi nomor yang sama setelah siaran ini berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Kurikulum 2013, apa gerangan kurikulum tersebut, mengapa